Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Demin Nasruddin Latif, mahasiswa RPL 2 Stikesmi. Di sini saya akan mempraktekkan pengkajian keperawatan keluarga dengan masalah diabetes mellitus. Assalamualaikum Bu. Perkenalkan, nama saya Demin Nasruddin Latif. Saya mahasiswa Stikesmi Sukabumi. Bu, maaf, ini dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Anda. Ibu, tujuan saya datang ke sini adalah untuk melakukan wawancara tentang masalah kesehatan yang sedang Ibu alami saat ini. Apakah Ibu bersedia? Oh, silakan, boleh. Oh iya, terima kasih. Baik Bu, kontrak waktu dulu ya Bu. Waktu wawancara ini kurang lebih 15 sampai 20 menit ya, tempatnya di sini saja ya Bu. Gimana Bu? Boleh di sini saja tempatnya. Silakan. Untuk topiknya adalah wawancara tentang masalah kesehatan yang Ibu alami pada saat ini. Apakah ada masalah kesehatan yang Ibu alami? Saya sering merasa haus, lapar, dan sering buang air kecil terus Pak. Dan katanya saya memang punya diabetes Pak, sudah sekitar 2 tahun. Oh, Ibu punya riwayat penyakit diabetes udah 2 tahun ini ya Bu? Kalau begitu, apakah Ibu tahu diabetes itu apa? Yang saya tahu, diabetes itu ya kadar gula darah saya itu lebih dari normal. Ya, betul sekali Bu. Diabetes itu adalah suatu keadaan di mana pankreas tidak cukup menghasilkan insulin atau sel-sel tubuh tidak dapat menggunakan insulin seperti seharusnya, sehingga kadar gula dalam darah meningkat atau bertambah. Kemudian terus apa yang Ibu rasakan saat gula darah Ibu naik? Oh iya, tadi sering haus, rasa lapar terus menerus, sering buang air kecil, kesemutan, cepat merasa lelah, juga Pak. Ibu tahu nggak biasanya penyebab keluhan itu timbul dan gula darah Ibu bisa tiba-tiba naik? Ya, keluhan itu terasa kalau saya makan makanan yang terlalu manis aja pasti langsung terasa keluhan-keluhannya. Oh iya betul. Memang diabetes itu bisa dipicu dari makanan yang terlalu manis. Maka kadar gula darahnya akan naik. Terus apakah Ibu tahu penyebab lain dari diabetes itu? Oh iya, saya kurang tahu Pak. Nah, penyebabnya itu bisa dari kegemukan, kemudian kurang gerak atau olahraga, dan keturunan atau riwayat keluarga dengan diabetes mellitus. Oh bisa ya, dari keturunannya Pak. Iya, betul Bu. Terus kalau misalkan diabetesnya kambuh, apa yang Ibu dan keluarga lakukan? Biasanya suami dan anak-anak saya suka khawatir. Terus keluarga saya menganjurkan untuk berobat ke fasilitas kesehatan terdekat dan mengingatkan saya meminum obatnya. Oh ya, bagus ya Bu. Berarti keluarga Ibu sangat memperhatikan kesehatan Ibu ya kalau khawatir seperti itu dan langsung diobati ya. Nah, kalau penyakit diabetes itu tidak langsung diobati, tahu nggak Bu akan menimbulkan apa? Katanya sih bisa punya penyakit jantung ya Pak. Ya betul sekali Bu. Itu penyakit jantung salah satu penyakit yang mengancam, juga bisa menyebabkan kebutaan, luka sukar sembuh, kemudian gangguan pada pembuluh darah otak dan terganggunya fungsi ginjal. Kemudian untuk selanjutnya Ibu kalau misalkan penyakitnya kambuh, keluarga merasa khawatir. Nah, apa yang Ibu rasakan melihat keluarga di rumah khawatir? Ya saya juga gak mau ya.
Melihat anak dan suami saya khawatir, makanya saya berobat dan minum obat secara teratur agar tidak terjadi kekandungan. Biasanya Bu berobat ke mana saja kalau misalkan untuk pengobatan gula Ibu? Biasanya saya berobat ke puskesmas terdekat. Selain ke puskesmas, kemana lagi Bu? Biasanya ke mantri terdekat bisa juga, tapi seringnya ke puskesmas. Oh begitu ya Bu. Kenapa seringnya ke puskesmas Bu? Ya kalau ke puskesmas pelayanannya cepat, bagus lah. Jadi saya bisa diperiksa sama dokter gitu, Pak, dan dapat obatnya. Oh berarti Ibu percaya dengan pengobatan di puskesmas ya Bu? Ya saya percaya Pak, karena petugasnya pun ramah dan Jadi membuat Ibu nyaman, ya Bu, pelayanannya cepat, udah gitu ramah, kemudian terus selama 2 tahun ini menderita diabetes ya Bu. Apakah Ibu pernah dirawat di rumah sakit atau tidak? oh kalau sampai dirawat tidak ya Pak. Kalau keluarganya Bu, anak atau suami pernah dirawat? Oh dulu anak saya pernah dirawat karena DBD 1 tahun yang lalu, jadi udah lama sih. Kemudian jarak rumah Ibu ke puskesmas itu jauh atau tidak Bu? Dekat Pak, jaraknya. Oh berarti bisa diantar sama siapa, sama atau naik apa aja ke puskesmas Bu? Biasanya Ibu diantar sama siapa, kemudian naik apa ke puskesmasnya Bu? Biasanya saya naik kendaraan umum, kalau ada anak saya sedang nyantai, ya saya diantar oleh anak gitu. Oh karena dekat, jadi Ibu bisa sendiri juga ya. Nah kalau ke puskesmas itu maaf ya Bu, Ibu pakai apa ya Bu untuk administrasinya? Saya punya BPJS. Alhamdulillah ya Bu, semua bisa ditanggung BPJS ya Bu. Semoga Ibu sehat selalu ya Bu. Baik Bu, wawancara sudah selesai. Kita ngobrol-ngobrolnya sejauh yang saya perhatikan Ibu sudah mengerti tentang penyakit Ibu, yaitu diabetes mellitus. Kalau kamu harus cepat berobat dan minum obat teratur ya Bu. Tapi untuk selanjutnya saya akan melakukan penyuluhan tentang diabetes mellitus. Apakah Ibu bersedia? Oh boleh Pak, silakan. Kalau Ibu bersedia untuk waktunya, Ibu biasanya bisa kapan ya Bu? Hari Minggu boleh Pak? Untuk jamnya Bu? Boleh jam 9 ya Pak? Baik Bu. Hari Minggu jam 9 pagi saya akan datang lagi untuk melakukan penyuluhan kesehatan tentang diabetes mellitus. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Sama-sama Pak, saya juga terima kasih ini. Sama-sama Bu, semoga Ibu sehat selalu ya. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya, ya tadi diabetes mellitus